Halo kawan maritim, jumpa lagi dengan Kabar Maritim Museum Maritim Indonesia. Kawan maritim, pernah lihat gerakan seperti ini nggak? Atau titik dan garis seperti ini? Kalau bendera seperti ini, pastinya udah pernah lihat kan waktu sekolah dulu. Bendera ini biasa dipakai oleh anak pramuka ataupun TNI. Melanjutkan IG Live sebelumnya, kita akan membahas semafor dan Morse. Claude Capet adalah seorang insinyur dan pendeta dari Prancis yang menemukan semafor pada tahun 1790, berawal dari kebutuhan komunikasi jarak jauh antar anggota militer. Kawan maritim, pada awalnya semafor menggunakan kayu berukuran besar yang menyerupai lengan. Kayu ini dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-16 km antara satu menara dengan menara lainnya. Karena cara komunikasi tanpa suara ini dirasa efektif untuk jarak jauh, maka semafor mulai diadopsi untuk komunikasi antar kapal pada abad ke-19 Masehi. Penggunaan bendera semafor pun mulai diterapkan. Penggunaan bendera ini dirasa efektif untuk di kapal, karena hanya satu petugas yang dibutuhkan. Namun, pada beberapa kapal berukuran besar, menggunakan dua jenis semafor. Selain ada petugas yang menggunakan bendera, juga ada tiang atau menara semafor dengan lengan kayu. Mungkin kawan maritim berpikir bahwa semafor hanya menggunakan gerakan dan bendera berwarna kuning merah atau putih biru. Tahukah kawan maritim? Semafor juga bisa menggunakan bendera spesial yang distandarisasi sebagai kode internasional. Bahkan, kode-kode aktivitas kemaritiman juga dibakukan. Sebagai standar komunikasi dan kode pesan internasional, semafor masih digunakan hingga kini. Kawan maritim yang ingin jadi pelaut pasti harus mempelajarinya. Tidak hanya tentara, pelaut komersial pun harus memahami arti kode-kode semafor. Oh iya kawan maritim,
Selain kode semafor internasional atau disingkat ICS, ternyata NATO juga memiliki standar kode dan bendera semafor sendiri. Kode semafor biasanya terdiri dari satu atau dua huruf yang memiliki arti, seperti DX yang berarti kapal akan tenggelam. Kode semafor juga bisa digunakan untuk call sign atau tanda identifikasi unik kapal. Apa saja kode call sign dan apa fungsinya bagi kapal? Kita akan bahas di kabar maritim selanjutnya. Kode satu huruf seperti A atau alfa yang berarti ada orang menyelam, jaga jarak aman. Begitu pula huruf B, C, sampai Z juga memiliki arti sendiri-sendiri. Jika semafor dibuat pada tahun 1790, Morse berkembang pada tahun 1835. Kawan maritim, kini kita beralih ke Morse. Kode Morse atau sandi Morse adalah representasi huruf, angka, tanda baca, dan sinyal menggunakan kode titik dan garis. Samuel Morse dan Alfred Vail menemukan sandi Morse pada tahun 1835. Tahun 1836, Samuel Morse dan Alfred Vail memperagakan percobaan sistem telegraf melalui kabel. Tahun 1844, telegraf menggunakan Morse menjadi populer di Amerika Serikat.
Pada tahun 1850-an, sandi Morse sudah digunakan di Eropa. Bahkan, kabel telegraf lintas benua pun sudah dihubungkan melalui laut. Bahkan pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, sandi Morse digunakan untuk menyampaikan pesan antara pasukan yang berjauhan. They are not near yet. We are waiting for God only knows what. How about a chocolate soda? Not many. Not near yet. Lots of heavy fighting going on. Kawan Martin, Morse tidak hanya menggunakan sinyal listrik, tapi juga bisa menggunakan cahaya dan peluit. Kawan Maritim, sampai di sini perjumpaan kita. Sebenarnya masih banyak cerita tentang semapur dan Morse. Kawan Maritim bisa melanjutkan explore sendiri ya. Sampai bertemu lagi. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan Maritim.